Dr. Untung Cahyono yang viral sekarang meminta maaf atas kejadian khotbah di Hari Raya Idul Fitri. Tapi terkesan permintaan maafnya juga tidak tulus. Dia melakukan itu karena diundang oleh PHBI atau Panitia Hari Besar Islam yang menyelenggarakan sholat Id tersebut. Dan tampak ketidaktulusan dalam menyampaikan permintaan maaf tersebut. Simak videonya. Prinsipnya pertemuan siang hari ini adalah silaturahmi yang digagas oleh teman-teman PHBI, Mas Sindro dan Mas Sarwo dan teman-teman yang lain. Ketika komunikasi dengan saya kira bagus, memang perlu pertemuan. Meskipun ya pertemuan ini saya nggak tahu, mudah-mudahan saja nanti membuat suasana lebih sejuk, lebih baik, tidak malah menjadi lebih viral, begitu ya. Itu harapannya. Dan saya kira teman-teman wartawan punya semangat untuk itu dalam rangka membangun komunikasi antar anak bangsa ini. Nah, dalam pertemuan tadi saya sudah kemukakan yang intinya saya harus menyampaikan beberapa hal. Saya lihat dulu, nggak keliru baru wartawan ini, keliru iso report ini. Itulah ketika dia diundang oleh PHBI. Jadi memang bukan permintaan yang tulus, inisiatif dari dianya sendiri. Kemudian dia menggelar konferensi pers atau setidaknya membuat video sendiri, kemudian diupload. Tidak seperti itu. Karena desakan PHBI. Ini beda loh. Beda konteksnya. Kalau dia meminta maaf karena didesak oleh PHBI, dengan inisiatif sendiri dia melakukan itu, beda. Masa sekelas dokter yang bisa khotbah, dia nggak tahu syarat rukun khotbah sih? Kalau nggak tahu, sini gua kasih tahu. Aduh. Syarat rukun khotbah ini standar dan pasti dia melakukan, nggak mungkin nggak melakukan. Memuji Allah, kemudian membaca salawat, kemudian berwasiat tentang takwa. Ini yang tadi di video sebelumnya saya sudah sampaikan. Kemudian membaca salah satu petikan ayat Al-Quran yang dipakai dasar isi dari khotbah tersebut. Sekali lagi ya, membaca petikan satu ayat Al-Quran dari materi khotbah tersebut. Dan yang terakhir, mendoakan kaum muslimin pada khotbah yang kedua. Terus kenapa dia berbicara kecurangan pemilu? Dia mengajak untuk mengawal proses di MK. Dia menghujat Jokowi. Dia berbicara pemilu paling curang sepanjang sejarah. Loh, ini orang tahu nggak sih? Nggak. Aduh, aku nggak habis pikir ya. Rukun khotbah. Tahu nggak sih rukun khotbah? Nggak mungkin nggak tahu. Kalau sudah biasa mengisi khotbah di acara Jumatan atau sholat Id, nggak mungkin kalau nggak tahu. Ini orang nih, ampun dah. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Oke, kita lanjutkan video permintaan maafnya ya. Jadi kayak begini, ya mungkin Bapak khususnya teman-teman wartawan sudah tahu, ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya. Pak Sindro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga disebut. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan Bapak para tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamangan ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati. Khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar. Kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Dul Kemit, ini bukan masalah persepsi jamaah. Aduh, ini bukan masalah persepsi jamaah. Lu benci Jokowi terserah. Lu benci keluarganya terserah.
Lu mau menghujat Jokowi silahkan, tapi bukan di momen khotbah, Dul. Dul Kemit. Aduh. Baca deh syarat rukun khotbah Idul Fitri. Baca lagi deh. Ini basic banget kok, masa nggak tahu sih? Ini bukan masalah persepsi jamaah. Maksud lu ngomong begitu, kemudian jamaah supaya mempunyai persepsi positif gitu? Bukan. Lu tuh udah salah, Dul Kemit. On pisan sih. Salah. Khotbahnya itu salah. Lu mau benci Jokowi terserah. Lu mau menghujat terserah. Lu mau menghina terserah. Nggak masalah, terserah. Lu mau menfitnah habis-habisan juga terserah. Lakukan di media sosial. Lakukan di koran-koran, tulis di sana. Tapi bukan khotbah, Dul Kemit. Khotbah aturannya. Ada syarat rukunnya. Itu loh. Bukan masalah persepsi jamaah. Karena banyaknya jamaah nggak tahu berpersepsi beda-beda. Bukan. Aduh, Dul. Kayak begini kok dokter itu. Jadi ragu-ragu nih. Dokter apa ini? Bukan masalah itu. Lu hujat aja. Bebas. Terserah. Dul Kemit ya ngawur banget nih. Oke, kita lanjut. Yang kedua ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skopnya tidak hanya RT tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi. Introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks. Ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan. Aduh, gua tadi mau marah ya ketawa juga pada akhirnya. Ya, teksnya saya harus cermati betul saya sebelum bacakan. Loh, piye toh, Dul? Wah, ini kecurigaan atau kelekarnya netizen di komentar bahwa jangan-jangan salah ngambil teks untuk orasi demo. Ini menjadi benar nih, jangan-jangan ini nih. Lu salah ngambil teks yang kamu siapkan untuk demo. Atau seperti apa? Kok saya harus mencermati betul teks yang saya harus bawakan? Hah? Lah, aduh. Kalau ini sudah dari awal sampai akhir isinya itu doang, itu udah total. Artinya kalau salah dari teks ya memang udah total. Jangan-jangan salah ngambil teks yang harusnya itu buat orasi demo. Kamu pakai naskah khotbah. Ngawur Dul. Itu ilusi saya ya. Duh, kayak begini dokter asem tenan. Aduh ya Allah. Saya salah ambil teks. Yang bercanda ini candaan saya. Tapi kalau keterangan persnya kayak begitu kan, ya perlu dicurigain ke sana loh. Oh, teksnya saya harus cermatin betul. Bukankah teksnya kamu yang buat? Kalau kemudian itu hanya terjadi sisipan dalam seluruh khotbah, bisa jadi kesisip. Tapi kalau isinya itu total semua kayak begitu loh. Kita juga mendengarkan sampai jamaah bubar loh. Ya kalau salah teks ya berarti benar. Curigaan kita salah ngambil teks. Ini ngawur banget. Dan kita, rada sulit mengerti juga ini apa ini yang disampaikan ini. Kita lanjut aja dulu. Supaya kalau perlu bahkan ya, ini kan punya tradisi di taman ini. Siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini. Terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Jerito belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference yang ini. Kalau yang bagian ini persis Anies. Ketika terjadi viral, terjadi komplain, banyak masyarakat marah, pasti nyari kambing hitam. Pasti menyalahkan orang lain. Anies itu. Anies banget itu.
Ya, begitu viral dia nyalahin ke PHBI. Ya, tentu ini kami akan mendiskusikan karena ini kalau kemarin belum sempat berdiskusi ya Pak PHBI. Jadi ya nanti ngambil ubah kan. Aduh, gua mau ngomong takut dosa. Loh, ini kan Anies banget ini. Permintaan maaf itu bukan kayak begitu, Dul. Permintaan maaf udah maaf salah. Mohon maaf saya salah, saya khilaf bla 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 bla. Untuk ini saya mohon maaf dan saya tidak akan ulang lagi. Macam-macam masih cari domba hitam lagi. Ngajak temen lagi. Ya Pak, mohon maaf ya Pak, kemarin kita belum sempat diskusi ya Pak ya tentang materi yang akan kita bawakan. Gimana? Belum terjadi komunikasi ya Pak ya tentang materi yang akan kita bawakan. Loh, gimana sih? Duh, gimana? Oke. Kalaupun itu tidak ada komunikasi apapun antara lu dengan PHBI, tapi kan namanya khotbah Idul Fitri, itu kan ada syarat rukunnya. Oke lah, kita akuin nggak ada itulah. Mau koordinasi mau enggak, kan nggak keluar dari syarat rukun khotbah. Gimana sih ente? Woi, dokter. Gila, gelar dokter bener enggak nih? Ya bener lah, masa nggak bener sih? Aku jawab sendiri. Aduh, jadi ragu-ragu jadinya. Bener enggak nih dokternya ini? Oh, jadi khotib, syarat rukun khotbah aja nggak tahu gimana? Koordinasi nggak ada koordinasi dengan PHBI atau Panitia Hari Besar Islam? Nggak akan keluar dari pakem itu. Beda materi, beda judul, beda tema, tapi tetap di rukun itu. Ngambil petikan ayat Al-Quran, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Loh ini, bahas pemilu, bahas kecurangan pemilu, bahas gugatan MK, bahas Jokowi, bahas dinasti, ini apa? Masih salah ngajak orang lain untuk ikut salah? Ya Pak, mohon maaf kemarin kita belum sempat diskusi ya Pak ya, jadinya seperti ini. Aduh, ya udahlah nanti kebanyakan dosa gua. Udahlah, lu profesor, dokter, lu udah paling hebat aja udah. Nah, kita ini kan rakyat kecil nih. Ya kayak gini-gini nggak tahu lah, kira-kira gitu dah. Kira-kira makanya lu bohongin juga nggak tahu gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.